Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rani di channel Pusaran Misteri. Pada kesempatan kali ini, Rani akan membacakan kelanjutan dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia, yaitu bagian yang ke-10 dengan judul Demi Puasa Muti. Cerita ini ditulis oleh Min Hazel, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung cerita ini, silakan berkunjung di akun pribadi Facebooknya. Linknya sudah Rani sertakan di kolom deskripsi di bawah ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Selamat mendengarkan. Wanita di Kamar Rahasia, bagian 10. Demi Puasa Muti. Opor ayam ini Jasima yang masak, Londra. Rasanya enak sekali. Nggak kalah sama yang di restoran langganan Mama. Cobain deh, kamu pasti suka, ucap Lestari sembari menciduk satu centong nasi dan meletakkan di piring Narendra. Meski Narendra sudah menikah, Lestari tidak bisa meninggalkan kebiasaan melayani putranya itu. Sang putra tampak bingung. Ia tidak bisa makan apapun selain nasi putih dan air putih saja selama 7 hari ini. Bagaimana harus ia tolak makanan yang sudah dibuat Jasima untuknya? Haruskah ia jujur kalau sedang menjalankan puasa muti? Bisa-bisa ibunya akan mencecar dengan berbagai pertanyaan. Apalagi Jasima, keluarganya yang religius pasti tidak mengenal ritual semacam itu. Entah apa tanggapan Jasima kalau tahu soal ini. Ma, saya sedang tidak ingin makan. Saya kira untuk hari ini cukup nasi putih saja ya. Lain kali saya akan coba opor ayam buatan Jasima, kata Narendra. Ia berbicara pada Lestari, tapi pandangannya mengarah pada Jasima. Sorot penyesalan membayang di mata Narendra. Namun ia juga tidak ingin rasa kasihan pada Jasima membuatnya membatalkan puasa. Narendra menganggap itu ujian kesungguhannya untuk menemui Roro Kemuning. Ucapan Narendra seperti belati yang dihujamkan ke dada Jasima. Perempuan itu tidak sanggup lagi menahan air mata. Jasima langsung bangkit dan melangkah panjang ke kamar sambil mengurai air mata. Narendra langsung mengejar istrinya. Ia bisa merasakan kekecewaan yang dihadapi Jasima. Namun, tidak mungkin bagi Narendra untuk membatalkan puasanya. Sama tidak mungkinnya mengatakan kalau dia sedang puasa. Jasima, saya bisa jelaskan, kata Narendra begitu ia bisa menyusul langkah istrinya. Aku sudah susah payah masak untukmu, Mas, dan ucapanmu malah seperti itu.
Apa sulitnya sih mencicipi barang sedikit saja agar aku senang? Jasima mengatakan itu di tengah isak tangisnya. Saya punya alasan kenapa tidak bisa mencicipinya, Jasima. Tolonglah. Narendra tampak menyesal. Alasannya, karena kau tidak lagi mencintaiku. Atau aslinya, selama ini kau memang tidak pernah cinta padaku. Jawab Jasima dengan mata yang mulai dipenuhi bulir air mata. Tolonglah Jasima, please. Bukan seperti itu. Saya sedang ada urusan sangat penting. Semuanya akan kembali baik-baik saja setelah perkara ini selesai. Apakah sungguh akan selesai? Jika saya bisa menemukan Roro Kemuning dan mengajaknya tinggal di rumah ini, apa Jasima bisa terima? Pikir Narendra. Urusan apa? Tanya Jasima dengan kekesalan yang kentara. Saya tidak bisa memberitahumu sekarang. Jawab Narendra singkat. Sepenting apa urusan itu sampai kau menyembunyikannya dariku? Sampai kau juga tidak mau mencicipi masakanku? Cetar Jasima. Untuk apa aku ada dalam pernikahan ini jika kau masih menganggapku orang lain? Bagimu, aku orang asing, Narendra. Itulah yang kutangkap hari ini. Jasima mengusap air matanya. Dia berusaha tabah. Maafkan saya, Jasima. Berilah saya waktu. Pinta Narendra. Omong kosong. Jasima berbalik. Ia masuk kamar dan mengunci pintu dari dalam. Narendra menghela napas panjang. Demi mengikuti rasa penasaran, ia harus rela menghadapi amarah Jasima. Pria itu kembali ke meja makan. Ia ambil piring berisi nasi putih dan gelas yang sudah dituangi air. Narendra membawa makanannya ke kamar kosong. Ia sudah tidak peduli ketika Lestari bertanya ini itu dan berulang kali memanggil namanya. Sedangkan di dalam kamarnya, Jasima terseduh. Ia tengkurap di ranjang. Suara tangisnya teredam oleh bantal di bawahnya. Jasima benar-benar terluka. Ia pikir setelah menikah, ia akan menjadi bak ratu yang dipuja oleh Narendra. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Umi, aku ingin pulang, Umi. Wanita itu terus menangis hingga serak suaranya. Ketika dirasa cukup, ia mengeluarkan air mata. Jasima bangkit. Ia berwudu dan sholat. Iskandar pernah memberitahu Jasima doa mustajab ketika dalam keadaan sedih dan butuh sekali pertolongan Allah. Usai sholat, Jasima membaca doa tersebut berulang kali sampai ratusan kali. Hatinya yang remuk membuat rasa haus dan lapar hilang dari dirinya. Jasima sangat berharap Allah akan memberi petunjuk padanya tentang apa yang baik dan buruk.
dan tentang apa yang seharusnya ia lakukan. Wanita itu bersikir sampai jauh malam. Ia sempat mengkhawatirkan Narendra. Akan tidur di mana pria itu? Namun, sakit hati yang dalam membuat Jasima enggan membukakan pintu dan meminta Narendra masuk. Narendra pasti di kamar kosong, gumamnya dalam hati. Benar memang dugaan Jasima. Pria itu duduk di depan jendela di kamar kosong, sembari menghafal mantra. Jika merasa lelah, ia akan menyandarkan kepala ke bingkai jendela. Rembulan yang bersinar dengan bintang bertaburan di atas sana memberi kesejukan pada Narendra. Sesekali ia melihat jam di ponsel, berharap puncak malam akan segera tiba, sehingga ia bisa bertemu Roro Kemuning lagi. Namun, mungkinkah ia akan datang lagi? Narendra menerka. Semakin memikirkan itu, semakin gundah hatinya. Jika ia akan datang lagi, kenapa malam itu ia berpamitan dan mengisyaratkan agar saya menyusulnya? Batin Narendra. Lelaki itu kemudian mengambil ponselnya. Ada beberapa pesan dari Ronald. Apa enggak sebaiknya rencanamu menemui Roro Kemuning dibatalkan? Pergi ke gunung sendirian itu berat loh. Dra, udah tidur ya? Narendra memutuskan tidak membalas pesan itu. Tekadnya sudah bulat. Ia ingin sekali menemui Roro Kemuning. Ronald atau siapapun tidak bisa menghentikannya kali ini. Jika ia tidak bisa menyingkap misteri soal jati diri Roro Kemuning, mungkin nanti Narendra akan penasaran sampai tua dan mati gentayangan. Namun, air mata Jasima menjadi duri yang menghalangi niatnya. Saat ia melihat luka di sorot mata Jasima, hati Narendra pun terasa terkoyak. Seandainya ia bisa mengatakan apa yang terjadi saat ini, pasti keadaan tidak akan serumit ini. Akan ada konsekuensi yang harus Narendra bayar. Jasima mungkin akan membencinya karena telah bercinta dengan wanita lain, lalu pergi ke dukun dan sekarang melakukan puasa mutih. Selama ini Narendra rapat menutup masa lalunya dari Jasima. Saat di mana darah mudanya masih bergejolak dan rasa penasaran bertahta. Narendra pernah khilaf dan menganggap hubungan intim dengan lawan jenis hanya permainan semata. Gaya hidup itu berubah ketika salah seorang temannya terkena penyakit menular. Biar bagaimanapun, Narendra masih ingin hidup dengan sehat. Jika Jasima tahu tentang itu, mungkin ia tidak akan mau menerimanya. Jasima dan Narendra berkenalan dalam acara pernikahan temannya. Mereka mengobrol akrab, lalu saling bertukar nomor kontak. Kemudian, hubungan keduanya pun berlanjut. Bagi Narendra,
Jasima adalah sosok yang tepat untuk diajak menjalin hubungan jangka panjang. Selain itu, perempuan itu memahaminya lebih baik dari para perempuan sebelumnya. Narendra melihat jam lagi. Malam telah mencapai puncaknya. Tapi suara Roro Kemuning belum muncul juga. Pria itu memasang telinga baik-baik. Ia menunggu beberapa saat. Tidak terdengar apapun selain bunyi detak jam tangannya sendiri. Narendra mulai panik. Rasa kehilangan menusuk bak sembilu. Roro Kemuning telah memberinya perasaan yang entah seperti candu yang membuat Narendra tidak bisa melepasnya dari pikiran. Semakin teringat ia pada Roro Kemuning, semakin kuat tekadnya untuk menemui gurunya Pak De Lembu. Apapun yang terjadi, saya tidak akan membatalkan puasa ini. Janjinya pada diri sendiri. Dan itulah akhir dari cerita Demi Puasa Mutih. Cukup sekian untuk cerita kali ini. Apakah Roro Kemuning akan menemui Narendra tengah malam itu? Dan apakah Narendra akan berhasil menyelesaikan puasa mutihnya? Temukan jawabannya di kisah selanjutnya. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah kali ini? Tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta klik tombol subscribe channel ini. Kemudian, agar kalian bisa mengikuti kisah selanjutnya dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia ini, silakan menyalakan tombol lonceng notifikasinya. Rani pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.